Pelatih akui Vietnam diuntungkan skuad seadanya timnas Indonesia. Antoine sengaja memainkan banyak pemain muda untuk menguras stamina penggawa timnas U23 yang sudah kedodoran. Pelatih Vietnam Hoang Antoine mengakui keberhasilan menjadi juara Piala AFF U23 tidak lepas dari kondisi pincang skuad timnas Indonesia U23 akibat kehilangan banyak pemain. Skuad timnas U23 sudah tereduksi sejak turnamen belum dimulai. Hal itu disebabkan Titan Agung dan Komang Teguh terpaksa dipulangkan, karena menjalani sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kericuhan di final SEA Games tahun 2023. Jumlah itu makin menyusut dengan cedera yang dialami Irfan Jauhari dan Bagas Kava sehingga Shin Tae-yong tidak mempunyai banyak pilihan. Akibatnya hanya ada 7 pemain cadangan di bench, 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Situasi itu dimanfaatkan Antoine untuk menguras tenaga pemain timnas U23. Dia berkata, saat saya menonton Indonesia U23 saya melihat mereka memainkan 3 pertandingan dengan 3 formasi berbeda. Shin Tae-yong minta tolong dukung Hernando Ari. Tae-yong menyesalkan sejumlah keputusan wasit yang turut berperan dalam mengubah permainan. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong meminta publik sepak bola nasional tidak menghukum Hernando Ari atas kegagalannya mengeksekusi penalti dalam pertandingan final Piala AFF U23. Timnas U23 mengalami kegagalan mengangkat trofi Piala AFF U23 karena menelan kekalahan 6-5 dari Vietnam melalui adu penalti di Stadion Rayong Provinsial. Adu penalti dilakukan setelah skor imbang tanpa gol bertahan selama 120 menit. Tae-yong mengatakan Hernando telah memperlihatkan performa bagus di pertandingan itu. Tae-yong pun mengungkapkan alasannya memilih Hernando sebagai algojo ke-6 dalam tos-tosan. Dia berkata dia memang gagal mengeksekusi penalti, tapi tolong tetap dukung dia dan jangan menyalahkan dia atau lainnya. Marcelino Ferdinand saksikan kekalahan KMSK DINZ. Penggawa timnas Indonesia ini masih menanti peluang dimainkan di tahun 2023 dan 2024 meski sudah pulih dari cedera. Gelandang serang Marcelino Ferdinand masih belum mendapat kesempatan tampil di Kalenger Pro League Belgia tahun 2023 dan 2024 saat KMSK DINZ menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah Lommel SK. Pelatih Mark Grosjean memasukkan nama Marcelino ke dalam daftar pemain di laga kali ini setelah di 2 pertandingan sebelumnya disimpan karena sedang memulihkan cedera, namun hingga laga selesai Marcelino tidak dimainkan. Pertandingan antara Lommel dan DINZ berjalan relatif biasa saja, tanpa banyak ancaman berarti sehingga peluang diperoleh kedua tim pun cukup minim dan skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. DINZ masih memperlihatkan performa labil di awal musim, karena hanya meraih masing-masing 1 kemenangan, imbang dan kekalahan. Kemenangan beruntun pertama Persib Bandung. Kekalahan dari Persib tidak mengubah posisi Rans di peringkat 4 klasemen sementara, sedangkan Persebaya menjaga catatan tak terkalahkan. Persib Bandung untuk pertama kalinya meraih kemenangan beruntun pada musim ini setelah mengalahkan Rans Nusantara dengan skor 2-1. Tambahan 3 angka itu melambungkan posisi Persib ke peringkat 9 klasemen sementara dengan koleksi 14 poin. Sedangkan catatan tanpa terkalahkan di 6 laga sebelumnya tidak mengubah posisi Rans yang berada di peringkat keempat dengan 16 poin. Pertandingan antara Persib dan Rans berjalan menarik. Publik tuan rumah sudah bersorak kegirangan saat Freds Butuan membuka keunggulan di menit ke-15 setelah menuntaskan umpan Mark Klok sehingga membawa Persib memimpin 1-0 di babak pertama. Duel Persib dan Rans tetap berlangsung menarik di babak kedua dengan silih berganti melakukan serangan. Thomas Doll berkata Persija Jakarta lupa cara cetak gol. Doll menginginkan pasukannya bangkit sehingga bisa memutus paceklik kemenangan di Liga 1. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll kembali menyoroti lini depan anak asuhnya usai laga kontra Dewa United. Dalam pertandingan tersebut Macan Kemayoran takluk dengan skor 2-0 di Stadion Indomilk Arena. Doll menyebut para pemain Persija menyia-nyiakan peluang yang didapat, mengingat Marco Simic dan kawan-kawan memiliki sejumlah kesempatan membobol gawang Dewa United. Hasil tersebut memperpanjang rekor tidak menang Persija secara beruntun di Liga 1 tahun 2023 dan 2024. Pada 3 pertandingan sebelumnya klub asal ibu kota tersebut ditahan Borneo FC dan Arema FC serta laga lainnya dikalahkan Madura United. Selain itu Doll mengatakan skuad Persija seperti kehilangan gairah dalam bermain, meski armadanya sudah menunjukkan permainan yang berasal dari lubuk hati terdalam. Dia berkata ini tidak cukup, kami harus jujur kalau saat ini situasinya seperti itu, kami harus bangkit untuk menghadapi laga minggu depan.